Roma pasal 9 hari Senin tanggal 6 Maret 2026. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Roma pasal 9 ini di tema pilihan atas Israel. Jadi di situ Paulus mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi Paulus setelah bertemu dengan Yesus di jalan ke Damsyik waktu mau pergi menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, justru di situ dia ditemui oleh Yesus yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, di situ Saulus benar-benar bertobat. Mulai sejak itu, dia setelah buta, dia dikirim Tuhan kepada Ananias untuk ditumpangkan tangan dan selubung yang menutupi matanya dibuka, dia melihat kembali. Tetapi 3 hari Saulus di dalam kegelapan. Pastinya selama 3 hari itu dia merenungkan semua dan Roh Kudus bekerja. Dia menyerahkan hidupnya untuk dibaptis oleh Ananias, dibaptis menerima Yesus Kristus. Roh Kudus di sana yang secara otomatis bekerja juga di dalam hatinya, yang menuntun terus di dalam hati nuraninya, sehingga di sini dia katakan suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Sejak saat itu, Paulus betul-betul berubah. Dari Paulus yang lama, namanya Saulus, diubah menjadi Paulus, mau ditolak murid-murid yang lain karena mereka lihat kehidupan Saulus sebelumnya yang malah mau menangkap mereka. Tetapi dari waktu ke waktu, Paulus membuktikan bahwa dia bukan lagi Paulus yang dulu, Saulus yang dulu. Nah, seperti ini yang kita bisa hidupi di kehidupan kita yang lama, tetapi saat kita menerima Yesus yang memerintah atas seluruh hidup kita, kita melatih diri untuk melakukan kehendaknya. Dia yang mampukan kita, bukan kekuatan kita sendiri. Kalau kekuatan kita sendiri untuk melakukan segala perintahnya, kita pasti nggak bisa. Nggak ada satu orang pun yang bisa melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan sendiri. Mungkin bisa sebentar, tetapi jatuh lagi, dan jatuh lagi. Nah, inilah bentuk kasih Tuhan yang luar biasa memberikan anaknya yang tunggal. Semua dosa-dosa kita yang kita tidak bisa berpisah, Tuhan Yesus sudah mati. Sudah pisahkan semua dari yang gelap menjadi terang di dalam terang. Waktu dia bangkit kemarin kita sudah rayakan kebangkitannya. Kita lihat Paulus juga 3 hari matanya buta. 3 hari matanya dibutakan, dan apa yang dilakukan Paulus selama dia dibutakan matanya? Dia tidak makan dan tidak minum. Dia menyerahkan hidupnya betul-betul, bukan lagi makanan dan minuman yang utama dalam hidupnya, tetapi perjumpaannya dengan Yesus mengubahkan hidup Paulus. Paulus luar biasa disentuh oleh Tuhan, diubahkan di sana. Nah, bagaimana
kita pribadi-pribadi. Bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus? Setiap kali Paulus bertemu dengan orang-orang yang lain, dia menceritakan tentang perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Saya bacakan supaya kita ingat. Ini kan pembacaan yang kita sudah lewati. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-8 dan 9. Jadi ini setelah Saulus berjumpa dengan Yesus. Ayat 8, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dia tidak dapat melihat 3 hari lamanya bukan pilihannya, tetapi tidak makan dan tidak minum selama 3 hari, itu adalah pilihan Saulus. Saya percaya bahwa 3 hari 3 malamnya Saulus ini, dari kegelapan Tuhan bentuk dia, Tuhan berbicara kepada dia, setelah bertemu dengan Yesus, dia lakukan perenungan 3 hari 3 malam ini. Dia tidak makan, tidak minum, karena dia pakai waktu ini untuk merenung semua tentang kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan setelah dia dipulihkan, disembuhkan, matanya dibuka, dicelikkan, dia keluar dari kegelapan masuk kepada terang, hidupnya diubahkan. Nah, apakah kita mau juga di dalam kegelapan-kegelapan mungkin yang kita lewati, kita menyerahkan hidup kita untuk diterangi oleh terang Kristus, oleh kasih Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali. Kita juga dibangkitkan, kita juga diubahkan. Dibangkitkan dalam hal ini adalah diubahkan, karena dari mati, dari kegelapan, bangkit masuk kepada terang Kristus. Nah, mari kita ikuti kehendak Kristus. Apa rencana Tuhan? Tanya kepada dia, apa rencanamu? Aku ada di bumi ini. Apa rencanamu? Tunjukkan kepadaku. Beritahukan kepadaku jalan-jalanmu. Ajar aku apa yang perlu aku lakukan. Supaya setiap pagi saat kita berkata seperti itu, perdengarkanlah kepadaku kasih setiamu di waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan-jalanmu dan ajarlah aku bagaimana melakukan kehendakmu. Kita minta Roh Kudus yang ngajar kita lakukan kehendaknya setiap hari. Bukan kita sendiri yang dituntun oleh diri sendiri. Nah, makanya mari kita terus perkatakan melalui mulut kita, aku memiliki pikiran Kristus. Aku tawan segala pikiranku, perasaanku, kehendakku, dan taklukkan kepada Kristus, supaya sepanjang hari kita berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Sepanjang hari kita bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita mau jengkel selama ini, suka jengkel, suka marah, setiap kali kita minta Roh Kudus, ingatkan aku supaya aku berpikir seperti Kristus yang nantinya akan membuat saya bertindak seperti Kristus juga. Nah, ini kita kembali ke tulisan Paulus di sini bahwa dia mengatakan kebenaran dalam Kristus, bukan dalam dirinya sendiri, tetapi kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Mengatakan yang sebenar-benarnya, dan suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Hati nurani, ada Roh Kudus di sana untuk berbicara. Itu dipakai untuk komunikasi, berkomunikasi, ada untuk berkomunion, untuk bersatu dengan Bapa. Nah, dia mengatakan apa yang dikatakan yang sebenarnya, kebenarannya, bahwa dia sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Kenapa? Karena ini bahkan dia bilang, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Kenapa? Karena justru kaum sebangsanya secara jasmani yang dulu sebelum dia kenal Kristus, dia kejar-kejar, yang sudah mulai kenal Kristus, tetapi ini bangsanya sendiri
yang malah menolak, yang tidak mau menerima Yesus, yang masih terus menunggu Yesus mau datang padahal Yesus sudah datang. Ini membuat dia sangat berduka cita dan bersedih hati. Dan kenapa? Karena Paulus tahu bahwa mereka adalah orang Israel yang diangkat menjadi anak orang pilihan. Dan mereka telah menerima kemuliaan Tuhan, perjanjian-perjanjian Tuhan, hukum Taurat, ibadah, janji-janji. Semua mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias, menurunkan Yesus dalam keadaan Yesus sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Nah, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, tetapi kan pada kenyataannya banyak yang menolak Yesus. Nah, disinilah yang membuat dia berduka cita dan selalu bersedih hati. Kalau hari ini kita masih menolak Yesus dalam hal, bukan artinya kita nggak bilang saya orang Kristen, saya nggak ke gereja, bahkan pakai kalung salib, tetapi mungkin aja kita menolak Yesus karena apa? Kita tidak melakukan segala perintahnya. Kita menolak melakukan keputusan-keputusannya. Nah, ini yang menolak Yesus. Jadi kita bisa bilang, saya orang percaya, saya Kristen, saya sudah dibaptis, saya semua, tetapi bagaimana itu dinyatakan adalah hidup menurut segala ketetapannya, hidup menurut segala perintahnya. Apa yang kita bisa buktikan? Ini kita perlu ada buah dari kepercayaan dan iman kita kepada Kristus. Inilah yang perubahan seperti yang dialami oleh Paulus. Dia berubah setelah bertemu dengan Yesus. Nah, perubahan apa yang kita bisa sajikan kepada orang lain untuk Kristus dimuliakan? Paulus dari kejar-kejar orang percaya, sekarang ada buah bahwa dirinya sendiri yang sudah ditangkap Yesus, dia rela untuk menderita. Sekalipun dihina, mau dibunuh oleh saudara jasmaninya sendiri. Justru dia berduka cita untuk mereka. Karena kasih Tuhan sudah ada di dalam dirinya. Dan demikian juga kita. Kadang kalau kita lihat pasangan atau anak atau siapapun di sekitar kita yang Tuhan bawa, yang menjengkelkan kita, apakah kita juga bisa mempunyai perasaan berduka cita melihat mereka? Karena kok seperti ini ya, katanya orang percaya, misalnya kita punya teman, ya seorang percaya, rajin sekali aktivitas ke gereja semua, tapi kok saya nggak lihat ada buah yang bisa disajikan ke kita. Misalnya sukanya ceritain orang lain, suka kritik orang lain, merasa dia saja sendiri yang benar, dia yang pintar. Nah, di situ bisa berduka cita seperti Paulus, bersedih. Tuhan, belas kasihan-Mu turun untuk saya dan untuk teman saya, untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Di sanalah kita bisa berduka cita dan membawa mereka di dalam doa. Seperti Paulus lakukan. Dia mendoakan dan dia berusaha memberitahukan kebenaran kepada saudara-saudaranya jasmani. Tetapi sesudahnya kan Tuhan kirim keluar ke bangsa-bangsa yang lain yang memang panggilan Paulus di sana untuk memberitakan Injil kepada bangsa yang lain. Tetapi di sana Paulus tetap rindu untuk saudara jasmaninya juga, yaitu orang-orang Israel percaya kepada Tuhan. Ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Pegang ini, aminkan ini. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Elohim tidak mungkin gagal. Jadi saya biasa pakai Elohim sekarang. Elohim itu adalah nama Allah di bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Nah, kalau apapun firman Allah yang kita percayai, nggak mungkin gagal. Kalau firman Allah berkata di Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Elohim. Dan di Markus 9 ayat 23b mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak mungkin gagal itu. Percaya. Yang mungkin di depan mata kita hari ini impossible. Nggak mungkin. Percayalah firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Elohim.
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang nggak bisa diubahkan hari ini. Sudah bertahun-tahun suamiku nggak berubah, Tuhan nggak mau terima Tuhan. Aku udah doakan siang malam, aku nangis-nangis Tuhan. Belum berubah juga. Waktunya Tuhan. Tuhan yang sanggup untuk ubahkan hati sekeras bagaimanapun. Tuhan sanggup hancurkan. Ada janji Tuhan, Yeskel 36 ayat 25 sampai 27 di situ. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu untuk mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan engkau. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan mengangkat dari tubuhmu hati yang keras, dan aku akan memberikan kepadamu hati yang taat. Bisa hati yang keras Tuhan jauhkan saat kita mau terus doakan orang-orang yang kita kasihi dan diri kita sendiri. Ini hatiku yang keras, Tuhan jauhkan dari tubuh hati yang keras dan berikan kepadaku hati yang taat. Tuhan berjanji, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat engkau hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan yang membuat itu, tetapi kita perlu kerjasama. Saat Tuhan suruh ikuti ketetapannya, kita tinggal siap Tuhan, Dia mampukan. Tapi kalau kita bilang, tidak Tuhan susah sekali, saya tidak mau Tuhan, ya Tuhan nggak bisa lakukan. Kita yang pilih. Nah, di sanalah kita bisa angkat senjata firman ini, bahwa firman Elohim tidak mungkin gagal. Aku nggak sanggup Tuhan, tapi kau udah janji saya, engkau akan, rohmu akan engkau berikan diam. Sudah ada diam dalam batinku, buat aku hidup menurut segala ketetapanmu dan berpegang teguh kepada peraturan keputusanmu dan melakukannya. Tuhan yang lakukan lewat kita. Firman Elohim tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi ini berbicara tentang keturunan Abraham, keturunan orang Israel yang dari Hagar, keturunan dari Ismail. Tetapi yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunan Abraham, keturunan orang-orang Israel. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Elohim, anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan apa yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, jadi di sini tadi tentang dikatakan bahwa bukan anak-anak menurut daging adalah anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi ini dikatakan firman Tuhan itu ada janji bahwa kepada Sarah yang waktu itu sudah mati haid, sudah tertutup kandungannya, Abraham juga sudah tua, tapi di sini dikatakan pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Itu janji, firman Tuhan kepada Abraham. Dan inilah firman Allah yang tidak mungkin gagal. Waktu itu Sarah ketawa, nggak mungkin lah dia dengar, ya dia sembunyi-sembunyi dengar pembicaraan suaminya dengan malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan saat itu, dan dia ketawa karena nggak mungkinlah saya punya anak. Dan firman
Elohim tidak mungkin gagal. Terjadi dalam hidup Sarah dan dilanjutkan dengan Ishak. Ini yang mau dikatakan bahwa rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan. Bukan berdasarkan perbuatan kita, Tuhan manggil kita. Oh iya, lebih pintar itu bicara, dia pintar khotbah, dia pintar berdebat semua. Bukan karena itu dipilih, justru pemilihan itu sudah dilakukan Tuhan sejak dalam kandungan. Ini diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Yakub dan Esau masih dalam kandungan waktu Tuhan berkata kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi sebenarnya kita sebelum kita ditenun dalam kandungan ibu kita, semua Tuhan sudah panggil. Bukan karena setelah lahir bertumbuh dan manis sekali, ini anak dengar-dengaran sekali, saya mau panggil dia. Tidak, ini yang mengatakan bahwa Tuhan, rencana Elohim tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilan. Hari kita lihat, jangan kita bilang tidak, saya tidak layak Tuhan, saya berdosa banyak sekali, kesalahan saya lakukan Tuhan, saya jahat semua. Tuhan sudah panggil kita sebelum kita ditenun dalam kandungan ibu kita. Paulus sudah dipanggil sebelumnya, sekalipun perjalanan hidupnya betul-betul yang melawan Tuhan Yesus, tetapi panggilan Tuhan tetap sama. Firman Elohim tidak mungkin gagal. Kalau dulu kita jauh dari Tuhan, jauh dari rencananya, dia akan buru kita, dia akan kejar kita sampai kita menghidupi panggilannya. Mari jangan sia-siakan kesempatan saat Tuhan hari ini mengingatkan kita, aku panggil engkau. Dimanapun engkau berada hari ini, situasi apapun yang ada, buka hatimu untuk aku menceritakan, memberitahukan panggilanku di dalam hidupmu. Ayat yang ke-16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dia mau menaruh belas kasihan, dan bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Itu tergantung pada kehendaknya, bukan pada usaha orang. Tapi jangan pakai ayat ini nanti bilang, nggak usah kalau gitu aku berusaha. Semua kan tergantung pada kehendak Tuhan. Aku tinggal-tinggal aja, nggak bikin apa-apa. Aku tinggal saja lakukan sesuai aku mau. Nah itu bagian kita. Jangan cuma ayat ini membuat kita melakukan nggak bikin apa-apa karena memang nggak mau. Kita melakukan bagian kita, mengasihi dia dengan segenap hati, tetapi belas kasihan dan kemurahan Tuhan itu dia yang tentukan, tidak tergantung pada kehendak kita dan usaha kita, tapi kemurahan hati Elohim. Ayat 17, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Tuhan menegarkan hati Firaun untuk tidak melepaskan bangsa Israel sampai 10 tulah baru keluar. Bahkan diburu lagi waktu sudah keluar, masih dikejar sampai di laut tiba teberau. Nah di sini Tuhan ternyata mungkin yang menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Mungkin Tuhan yang tegarkan hati pasangan kita karena dia mau bentuk kita menjadi orang yang seperti pribadi yang dia mau. Nah kita malah jengkelnya ke pasangan, jengkelnya ke anak, jengkelnya ke mertua, ke ipar. Padahal mungkin Tuhan yang tegarkan hati orang-orang itu supaya hati kita dibentuk menjadi hati yang murni seperti yang dia kehendaki. Seperti Saulus, bagaimana dia dibentuk akhirnya menjadi orang yang betul-betul murni mengasihi Tuhan. Mau diapain pun, mau menderita apapun, dia tetap mengasihi Elohim. Ayat yang ke-19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu memerintah Allah, membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya?
untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurahannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Luar biasa di sini. Jadi apakah kita mau menentang kehendak pencipta kita? Kembali di sini Rasul Paulus juga mengambil contoh tukang periuk dan tanah liat. Di situ dia bilang, bisakah ini tanah liat yang teriak-teriak, kenapa kau bikin saya begini? Tanah liat menyerah kepada penjunahnya, tukang periuk, mau dibentuk bagaimanapun, ukurannya kecil atau besar pun bagaimana, mau ditaruh pegangan di kedua sisinya, mau apapun, itu tukang periuknya yang berkuasa dan berdaulat. Nah, kalau kita sebagai periuk teriak-teriak, Tuhan, kenapa kau ciptakan hidungku pesek, Tuhan? Kenapa kau ciptakan ini alisku kurang, Tuhan? Atau apa, di situ kita nggak punya hak untuk teriak-teriak seperti itu. Apakah kita berkata bahwa, oh Tuhan, kenapa kau ciptakan saya begini? Mari kita manut aja, itu sudah dia diciptakan saya begini dan bersyukur. Bersyukur untuk semua bentuk-bentuk tubuh yang Tuhan ciptakan. Dulu saya sering mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kenapa kau ciptakan kakiku begini, mau beli sepatu, cantik-cantik sepatu, tapi ukuran kakiku nggak pas. Ngeluh sama Tuhan tambah tidak dapat, tapi saat mulai bersyukur, selalu aja ada model-model sepatu anak-anak yang bagus, atau yang lain. Jadi dimulai dengan hati bersyukur, makin mengeluh makin tidak dapat apa-apa. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 27 dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Enggak semua ternyata, kalau enggak balik sama Tuhan, mempercayai dia. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Firman Tuhan yang sudah disampaikannya tidak mungkin gagal tadi di ayatnya yang ke-6, sebab firman Allah tidak mungkin gagal, ayat 6a. Ini dikatakan lagi bahwa apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Jadi semua firman-firman jangan kita bilang, ya tidak mungkinlah. Percayalah, lakukan, perkatakan firman, keluarkan dari mulut kita. Jangan pakai mulut untuk memperkatakan firman yang hanya akan membuat kita untuk meraih, mendapatkan hal-hal yang tidak kita mau. Nah, ada firman Tuhan tapi 147, Mazmur 147 ayat yang ke-15 mengatakan, ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Nah, firman berlari seperti tadi, dengan segera akan dilakukan Tuhan firman-Nya di atas bumi, sempurna dan segera. Aminkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita perkatakan, itu akan dilakukannya di atas bumi, di mana kita masih hidup hari ini, sempurna dan segera. Kita bisa bandingkan juga, itu ada di Yesaya 55 ayat 11. Kalau kita ingat bahwa setiap segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadanya dan akan membuat berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya.
Yang berikutnya, seandainya Tuhan semesta alam, saya ulang dulu ayat 29 ya. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Janji Tuhan, siapa yang percaya kepadanya, betul-betul mempercayai segala firman-Nya, sekalipun di depan mata belum ada seperti yang dia firmankan, tetap percayai, dia tidak akan pernah mempermalukan orang yang mempercayai dia. Jangan berusaha ini seperti dikatakan orang Israel mengejar bukan karena iman tapi karena perbuatan. Nah, berusaha dengan kekuatan sendiri, berusaha dengan fakta-fakta yang ada di sekitar. Biasanya kalau begini akan begini. Itu perbuatan. Tapi dengan iman. Biasanya kalau sudah mati haid, sudah 100 tahun suaminya, itu biasanya nggak bisa punya anak lagi. Tetapi Abraham dan Sarah mengejar dengan iman, percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan mereka akan Abraham akan menjadi bapa semua orang percaya, dikasih lihat, disuruh keluar dari tenda, lihat tuh bintang-bintang di langit, lihat tuh pasir di tepi pantai, seperti itulah keturunanmu nanti. Di depan mata tidak ada apa-apa, sudah tidak mungkin lagi karena kebiasaan yang dilihat, tetapi Abraham percaya dan itu yang Tuhan lihat sebagai kebenaran. Kita sudah baca sebelumnya, jadi Tuhan tidak pernah mempermalukan Abraham. Abraham sesudahnya betul-betul dia nggak lihat lagi, tetapi menjadi bapa segala orang percaya. Sampai hari ini kita pun, Abraham pun adalah bapa kita dalam hal ini saat kita percaya kepada dia. So hari ini kalau di depan mata kita masih kacau balau, tidak seperti yang Tuhan janjikan, tetaplah percaya dengan iman. Tetap percaya firman-Nya tidak mungkin gagal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, tetapi siapa yang percaya kepadanya, kemudian Tuhan dinyatakan lewat hidupnya. Barang siapa yang merendahkan hati karena Tuhan akan diangkat, yang rela menyerahkan nyawanya karena Tuhan, dia akan mendapat nyawanya dan tidak akan dipermalukan. Selamat memulai minggu yang baru, hari yang baru. Roh Kudus terus menuntun kita, mengajari kita segala sesuatu untuk terus mempercayai Dia dengan iman. Firman Allah tidak mungkin gagal. Apa yang telah difirmankannya akan dilakukannya di atas bumi sempurna dan segera. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.